ESK, Season 21. Bab 201. Suzimo berbalik untuk melihat gua hitam pekat di belakangnya dengan ekspresi bingung. Setelah membeku sesaat, dia berbalik untuk melihat monyet roh tanpa sadar. Lagi pula, dia belum kembali selama 2 tahun, monyet roh harus tahu yang terbaik tentang apa yang ada di dalam gua. Tanpa diduga, monyet roh itu menggelengkan kepalanya kebingungan saat bertemu dengan mata Suzimo. Di bawah, danau dingin, masuk, gua, petik 2. Tiba-tiba, Suzimo mendengar suara yang tidak dikenalnya. Itu sangat lemah dan terputus-putus. Suara itu muncul tiba-tiba, seolah-olah bergema di benak Suzimo. Apakah ada seseorang di dalam gua? Apakah dia di bawah danau yang dingin? Apakah ini semacam trik? Suzimo menenangkan diri dan memandangi roh monyet. Itu tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Ini berarti bahwa, Suzimo adalah satu-satunya yang mendengar suara itu. Suzimo tidak tahu apa identitas dan motif partai lain itu. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak nyaman. Namun, setelah dipikir-pikir, dia akan mati di tangan Alpha jika bukan karena orang ini. Skenario kasus terburuk adalah mati sekali lagi. Suzimo merenung sejenak dan tidak memberitahu monyet roh tentang ini. Jika monyet roh tidak mendengar suara manusia misterius, hanya ada satu kemungkinan, yang terakhir tidak ingin monyet roh tahu tentang itu. Selain itu, Suzimo tidak tahu bahaya apa yang mengintai di bawah danau yang dingin dan dia tidak ingin roh kera mengambil risiko. Monyet, tunggu aku di sini. Saya akan pergi melihat ke dalam. Suzimo menahan rasa sakit yang luar biasa dan berjuang untuk berdiri. All out. Monyet roh berteriak beberapa kali, mendukung Suzimo dengan satu tangan dan memberi isyarat dengan yang lain, menyiratkan bahwa ia ingin masuk bersama. Tunggu aku di luar, saya akan segera kembali, jangan khawatir. Petik 2. Suzimo berkata lagi dan perlahan berjalan menuju gua. Begitu masuk, Suzimo mengerutkan kening sebagai aura menyengat dan akrab menerjangnya. Itu omong kosong monyet itu. Tidak ada banyak perubahan di dalam gua. Suzimo melihat sekeliling dan berjalan langsung ke danau yang dingin. Kabut putih menutupi permukaan air dengan niat dingin dan dingin. Tanpa ragu, Suzimo menarik napas dalam-dalam dan melompat masuk. Karena dia mengenakan armor sutra emas mistik, Suzimo tenggelam dengan sangat cepat. 2 tahun lalu, dia baru saja mengembangkan bagian transformasi tendon. Pada saat dia setengah jalan, darahnya sudah menunjukkan tanda-tanda membeku. Sekarang, ketika dia tenggelam, darah Suzimo bergejolak seperti tsunami yang penuh dengan kehidupan, itu tanpa henti berjuang melawan dingin. Dalam sekejap mata, kaki Suzimo menyentuh tanah dan dia tiba di dasar danau yang dingin. Di depannya, ada batu besar dan dia bisa dengan jelas melihat 4 kata di atasnya. Tempat tinggal Dao Api Ekstrim. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia tersedak air dingin. Perutnya bergerak dan dalam sekejap, hawa dingin meledak, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Kata-kata, Dao Residence, bukanlah sesuatu yang bisa digunakan siapa saja. Golden Chorus adalah makhluk yang disempurnakan, jiwa yang baru lahir adalah tuan yang sempurna. Void Reversion datang di atas Naschen Soul dan hanya para pembudidaya yang dapat disebut sebagai Dao Beings. Ada kemungkinan besar pemilik Dao Residence ini adalah Void Reversion Dao Being. Void Reversion Dao Being, Suzimo terlalu jauh dari itu. Dikatakan bahwa bahkan Master Sekte Ethereal Peak hanya di ranah Naschen Soul dan belum mencapai Void Reversion. Suzimo menenangkan diri dan mengambil beberapa langkah ke depan untuk mendekat. Di bawah batu besar itu ada pintu batu. Ragu-ragu sejenak, Suzimo mendorong pintu batu dengan kedua tangan. Retak, retak, retak. 2 pintu terbuka dari tengah dan aura kuno yang membusuk masuk. Sambil menggertakkan giginya, Suzimo memasuki Dao Residence. Air danau yang dingin itu tampaknya terhalang oleh sesuatu yang tidak terlihat ketika pintu perlahan-lahan tertutup. Saat memasuki Dao Residence, mulut Suzimo terbuka agape saat dia berdiri terpaku di tanah. Tanpa diduga, kediaman Dao secara mengejutkan sempit dan bisa dilihat secara keseluruhan dengan sekali pandang, itu bahkan lebih kecil dari gua Suzimo yang tinggal di Ethereal Peak. The Dao Residence tidak memiliki banyak dekorasi. Di seberang Suzimo, ada ranjang batu dan seorang lelaki berjubah merah dengan lambang tripod besar di lengan bajunya diletakkan di sana. Suzimo belum pernah melihat lambang itu sebelumnya. Pria itu mengungkapkan profil samping dan tampak tidak lebih tua dari pria parubaya. Namun, wajahnya hitam dengan semburat hijau menyeramkan. Berbaring di ranjang batu bersama dengan kulit hitam kehijauan itu, pria itu tampak mengerikan, seperti mayat yang telah ditempatkan di sana selama bertahun-tahun. Kamu tidak perlu takut, aku tidak punya banyak kehidupan lagi, aku tidak akan menyakitimu. Petik 2. Meskipun bibir pria berjubah merah itu tidak bergerak, suara dari sebelumnya terdengar dalam benak Suzimo.
Saya menggunakan kesadaran roh saya untuk berkomunikasi dengan Anda. Kematian Alpha sebelumnya juga melalui kesadaran roh saya. Petik 2. Kesadaran roh. Dikatakan bahwa begitu kor emas memasuki ranah Naschen Soul, mereka akan dapat membuka lautan kebijaksanaan dan memiliki kesadaran roh. Kesadaran roh adalah bentuk energi lain yang jauh lebih menakutkan daripada penglihatan seseorang. Itu bisa menyelidiki di mana-mana, mendeteksi sudut yang paling terpencil. Dalam menghadapi kesadaran roh, Alpha inti emas mirip dengan semut kecil dan hancur dalam sekejap. Su Zimo bertanya, "Senior, bagaimana saya bisa memanggil Anda?" Api ekstrim, Dao Lord. Meskipun suara kesadaran roh itu sangat lemah, suaranya menggelegar di benak Su Zimo seperti petir. Dao Lord. Di dunia kultivasi, ada gelar yang sesuai untuk setiap bidang kultivasi. Itu adalah simbol identitas, status dan kekuatan seseorang dan tidak boleh digunakan tanpa alasan. Su Zimo hanya tahu bahwa Dao Beings berada di ranah Void Reversion. Namun, dia belum pernah mendengar apa yang ada di alam Dao Lord. Berbicara secara logis, ranah seorang Tuan Dao harus bahkan di atas Void Reversion. Terima kasih karena telah menyelamatkanku, Senior Extreme Fire. Bolehkah saya tahu bagaimana saya dapat membantu Anda? Petik 2. Su Zimo bertanya setelah diam lama. Pada saat itu, dia juga tidak pasti. Jika itu seperti Dao Lord Extreme Fire telah menyebutkan bahwa dia tidak memiliki banyak kehidupan yang tersisa, bantuan apa yang bisa diberikan oleh seorang penggarap yayasan seperti Su Zimo? 5.000 tahun yang lalu, aku hancur berantakan. Di saat kecerobohan, saya terluka oleh makhluk-makhluk di dalam dan diracuni dalam-dalam. Saya kemudian hancur. Jimat transferensi besar untuk melarikan diri dari kematian dan diteleportasi di sini. Petik 2. Suara Dao Lord Extreme Fire berselang, tetapi Su Zimo benar-benar tercengang. 5.000 tahun yang lalu. Masa hidup inti emas paling banyak 500 tahun. Namun, pria parubaya di depannya berasal dari 5.000 tahun yang lalu dan dia masih hidup. Apa yang bahkan lebih menakutkan adalah bahwa ada makhluk dalam kehancuran tak dikenal yang bisa melukai Dao Lord Extreme Fire. Racun macam apa itu sehingga bahkan Tuan Dao tidak bisa menahannya. Adapun jimat transferensi besar, Su Zimo bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku membuka tempat ini, tetapi racun itu telah menyusup ke seluruh tubuhku dan aku tidak bisa pergi. Jika roh esensi saya dikirim, itu akan tercemar dengan racun juga dan tidak akan bertahan lebih dari 1 jam. Petik 2. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan kesadaran rohku untuk menahan korosi racun. 5.000 tahun. Saya tidak bisa bertahan lebih lama. Petik 2. Suara Dao Lord Extreme Fire dipenuhi dengan penyesalan, kemarahan dan bahkan sedikit lega. Su Zimo menatap Dao Lord Extreme Fire dengan syok di matanya saat badai mengguyur hatinya. Di Dao Residence yang sempit ini tanpa cahaya matahari dan hampir tanpa kebebasan, Dao Lord Extreme Fire telah menahan racun di tubuhnya selama 5.000 tahun sendirian. Seberapa kuat tekadnya untuk bisa melakukan itu? Bab 202. Jika orang mengatakan bahwa Dao Lord Extreme Fire terlalu kuat, racun di tubuhnya akan lebih mengerikan. Itu karena meskipun 5.000 tahun, Dao Lord Extreme Fire masih hilang. Jika orang mengatakan bahwa racun dalam tubuh Dao Lord Extreme Fire mengerikan, kehancuran yang dia masukkan akan cukup untuk memiliki satu bergidik hanya dengan memikirkannya. 2 tahun lalu, aku melihatmu. Petik 2. Dao Lord Extreme Fire berkata, namun, Anda bukan seorang kultivator pada saat itu. Saya tidak pernah berharap bahwa Anda sudah akan menjadi penggarap pendirian yayasan setelah 2 tahun. Petik 2. Seseorang mengubah nasibmu untukmu. Cara seperti itu benar-benar mengagumkan. Petik 2. Su Zimo tetap diam. Jika bukan karena Dai Yue, dia tidak akan bisa sampai ke tempat dia hari ini. Meskipun api ekstrim Dai Yue kuat, dia juga terkesan oleh Dai Yue. Harta karun saya ada di dalam tas penyimpanan saya. Tanpa kesadaran roh, Anda tidak akan bisa membukanya. Selanjutnya, kultivasi Anda terlalu rendah bagi Anda untuk memanfaatkannya. Anda dapat menyimpan tas penyimpanan saya. Buka ketika Anda mencapai ranah Void Reversion suatu hari. Petik 2. Su Zimo akhirnya menyadari bahwa Dao Lord Extreme Fire telah memanggilnya untuk meletakkan keinginan terakhirnya. Aku mengeluarkan batu putih ini dari reruntuhan, tetapi aku tidak bisa menyimpannya di tas penyimpanan. Saya tidak tahu apa gunanya juga. Anda dapat memilikinya juga. Petik 2. Di samping bantal Dao Lord Extreme Fire adalah tas penyimpanannya dan batu putih susu seukuran telur angsa. Permukaan batu itu halus dan berkilau. Su Zimo menatap batu itu dan merasa seolah tatapannya ditarik. Tanpa sadar, dia mengangkat batu itu. Saat jari Su Zimo menyentuh batu, tiba-tiba batu itu menghilang. Seolah-olah itu telah masuk ke tubuhnya melalui telapak tangannya. Tiba-tiba,
Suzimo merasakan sakit yang tajam di kepalanya dan dia hampir pingsan karena betapa tak tertahankannya itu. Dia tidak menyadari bahwa pada saat itu, mata kanannya telah memutih. Putih alami. Seluruh matanya benar-benar putih, menakutkan. Dalam sekejap mata, mata kanan Suzimo kembali normal saat rasa sakitnya secara bertahap melemah. Pada saat yang sama, keterampilan rahasia muncul dalam pikiran Suzimo. Tepatnya, itu adalah formasi pedang cahaya lilin. Suzimo hanya membaca sekilas formasi pedang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Meskipun dia belum mengolah dan memahaminya, Suzimo menebak bahwa kekuatan formasi pedang cahaya lilin sudah cukup untuk menghancurkan formasi pedang heksagonal sepenuhnya. Ada 9 nilai untuk formasi pedang cahaya lilin. Formasi pedang cahaya lilin kelas 1 sudah membutuhkan 9 pedang terbang. Untuk formasi cahaya lilin kelas 2, 18 pedang terbang akan dibutuhkan mengikuti logika itu. Jika dia berkultivasi ke kelas 9 formasi pedang cahaya lilin, dia akan membutuhkan 81 pedang terbang untuk mengaktifkan formasi. Suzimo mengeluarkan formasi pedang cahaya lilin dari benaknya untuk saat ini dan menundukkan kepalanya untuk memeriksa tubuhnya. Batu dari sebelumnya telah menghilang dan Suzimo memiliki ilusi bahwa itu memasuki tubuhnya. Namun, dia tidak menemukan apapun setelah mencarinya. Ada juga telur iblis binatang di bawah tempat tidur. Saya membawa itu keluar dari reruntuhan juga. Bawa dan bawalah dengan baik. Siapa tahu, itu mungkin menjadi binatang roh yang luar biasa. Petik 2. Suzimo mundur 2 langkah dan melihat ke bawah tempat tidur di mana ada telur oval kira-kira sebesar kepalan tangan. Kecuali orang memperhatikan, mudah untuk keliru menganggapnya seperti batu biasa. Tapi sekarang setelah Suzimo memusatkan pandangannya, dia terkejut menemukan bahwa ada pola rahasia yang rumit dan misterius yang terpatri rapat di permukaan telur binatang iblis. Dia tidak menyentuh telur binatang iblis itu. Semua hal dari kehancuran itu sedikit aneh. Suzimo khawatir telur itu juga akan memasuki tubuhnya jika dia menyentuhnya. Kamu adalah master formasi pedang, kan? Tiba-tiba, Dao Lord Extreme Fire bertanya, suaranya bahkan lebih lemah daripada di awal. Iya, petik 2. Suzimo mengangguk. Dia telah memanggil formasi pedang heksagonal sebelumnya ketika dia bertarung dengan paket serigala di luar, Dao Lord Extreme Fire pasti telah melihatnya. Aku tidak mengerti apa-apa tentang formasi pedang. Namun, saya tahu bahwa pedang terbang adalah yang paling penting bagi Sword Formation Masters. Mereka membutuhkan banyak bobot dan kualitas yang serupa. Akan lebih baik jika mereka identik. Petik 2. Suzimo mengangguk. Betul. Saya juga seorang master senjata penyempurnaan sehingga pedang terbang yang saya gunakan semuanya disempurnakan sendiri. Petik 2. Oh. Suara Dao Lord Extreme Fire tiba-tiba mengungkapkan sedikit sukacita. Senjata roh kelas berapa yang bisa kamu sempurnakan? Aku hanya bisa memperbaiki senjata roh kelas rendah, jawab Suzimo jujur. Dao Lord Extreme Fire melanjutkan, sebenarnya, aku dari salah satu dari 4 kelompok pembangkang. 100 Refinement Sect. Dari teknik penyempurnaan senjata di Tianhuang Mainland, 100 Refinement Sekte memerintah tertinggi. Sangat disayangkan bahwa Anda bukan murid sekte saya dan saya tidak bisa memberi banyak keterampilan rahasia perbaikan senjata sekte ini. Petik 2. Jantung Suzimo berdetak kencang. Dia secara tidak sengaja mendengar Demones Ji menyebutkan bahwa dari faksi-faksi top Tianhuang Daratan, ada 4 kelompok pembangkang. Posisi mereka setara dengan 7 sekte iblis. Namun, Dao Lord Extreme Fire menambahkan, saya bisa memperbaiki senjata di depan Anda. Perhatikan keseluruhan proses. Seberapa banyak yang dapat Anda pahami akan tergantung pada bakat Anda sendiri. Petik 2. Dari teknik penyempurnaan senjata, 100 Refinement Sekte memerintah tertinggi. Kata-kata itu cukup untuk membuktikan betapa kuatnya 100 Refinement Sekte dalam hal perbaikan senjata. Selanjutnya, ini adalah Dao Lord of 100 Refinement Sect. Baca bab lebih lanjut tentang Veip Novel. Itu adalah kesempatan langka. Seorang tokoh tiba-tiba terbang keluar dari glabella Dao Lord Extreme Fire. Dia juga mengenakan jubah Dao merah, hampir identik dengan Dao Lord Extreme Fire dalam hal penampilan, meskipun versi miniatur. Ini adalah esensi rohku, ini akan menghilang. Petik 2. Setelah Dao Lord Extreme Fire mengatakan itu, roh esensinya melambaikan tangannya dengan lembut dan tripod raksasa bersama banyak bahan terbang keluar dari tas penyimpanan di bagian depan tempat tidur. Swoosh. Nyala api menyala di bawah tripod. Pemanasan, pemilihan bahan, peleburan, penempaan. Langkah-langkahnya kira-kira mirip. Namun, berbagai detail dan teknik yang ditampilkan dalam proses perbaikan senjata benar-benar unggul. Di mata Suzimo, proses penyempurnaan senjata Dao Lord Extreme Fire halus dan cair seperti air.
Seolah-olah dia tidak menyempurnakan senjata roh, tetapi harta yang tak tertandingi. Meskipun Suzimo sudah menjadi master refinement senjata dasar. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dibandingkan dengan para ahli yang sebenarnya, keterampilan penyempurnaan senjatanya mirip dengan sampah. Setelah penempaan itu temper, ini adalah langkah Suzimo yang paling lemah. Dia membuka matanya lebar-lebar, menonton metode Dao Lord Extreme Fire. Dao Lord Extreme Fire mengendalikan 10 jari dengan kelincahan dan kegesitan yang tiada banding, bergerak di sepanjang tubuh pedang dan mengetuknya sedikit demi sedikit. Saat ujung jarinya mendarat, palu kecil yang indah sepertinya mengembun di ujung jarinya. Melekat, dentang. 10 jari menghantam pedang dengan pola ritmis, mengeluarkan suara yang menyenangkan dan tajam. Interval antara suara persis sama. Ini adalah salah satu dari keterampilan rahasia 100 Refinement Sekte. Tousan Tempered Finger, petik 2. Suara Dao Lord Extreme Fire terdengar, saya tidak akan bisa menjelaskan rahasia di balik keterampilan itu. Anda harus melihat lebih dekat, berpikir lebih dalam dan berlatih lebih banyak untuk mendapatkan wawasan Anda sendiri. Petik 2. Tak lama, proses temper berakhir dan pengumpulan roh dimulai. Berdengung. Hampir seketika, pola roh pertama terkondensasi pada pedang. Suzimo tercengang. Kecepatan pengumpulan roh itu terlalu cepat. Ini adalah salah satu dari keterampilan rahasia sekte kami, metode pengumpulan roh 100 refinement. Anda tidak akan bisa memahaminya melalui pengamatan belaka karena membutuhkan mantra dan teknik kultivasi mental. Petik 2. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, pola roh kedua terbentuk. Segera setelah itu, yang ketiga. Keempat. Bab 203, Setan Beast Inner Core. Hanya dalam beberapa detik, 4 pola roh telah mengembun pada pedang terbang itu. Itu adalah senjata roh kelas tertinggi. Satu langkah lagi dan itu akan sempurna. Pengumpulan roh adalah langkah penyempurnaan senjata yang paling sulit. Namun, Extreme Fire Dao Lord membuatnya terlihat sangat mudah. Seseorang bisa disebut master penyempurnaan senjata tingkat lanjut jika mereka bisa menghasilkan senjata roh tingkat superior. Di atas master penyempurnaan senjata tingkat lanjut, ada judul Grand Master penyempurnaan senjata. Apa judulnya Extreme Fire Dao Lord? Untuk membiarkan Suzimo melihat dengan baik teknik-teknik penyempurnaan senjatanya, Extreme Fire Dao Lord melepaskan tripod senjata selama langkah-langkah pengendalian dan arwah. Setelah mengondensasi 4 pola roh, api Extreme Dao Lord tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti saat ia berusaha untuk pola roh kelima. Oh! Saat itu, sebuah peringatan muncul di benak Suzimo. Perasaan bahaya datang dari pedang terbang yang dipanaskan menjadi merah-merah. Itu adalah perasaan yang akrab, firasat dari pertemuan roh yang gagal. Jangan! Ketika dia melihat bahwa api Extreme Dao Lord tidak memiliki niat untuk berhenti, Suzimo berseru secara naluriah. Api Extreme Dao Lord berhenti sejenak dan memandang Suzimo, bergumam, itu benar. Bahkan jika saya membuat Anda senjata roh yang sempurna, Anda tidak akan dapat menggunakannya mengingat bidang kultivasi Anda saat ini. Petik 2. Mengingat energi roh Suzimo, dia tidak akan bisa bertahan lama menggunakan senjata roh yang sempurna. Terlalu banyak energi roh akan terkuras jika kelima pola roh diaktifkan. Suzimo menghela nafas lega dan mengeluh secara internal, teknik pengumpulan roh dari 100 Refinement Sekte memang luar biasa. Tetapi bahkan kemudian, itu tidak memiliki tingkat keberhasilan 100%. Meskipun teknik pengumpulan roh saya lebih lambat, itu dijamin. Petik 2. Dengan kata lain, jika Suzimo menyempurnakan langkah-langkah pemilihan material, peleburan, penempaan, dan temper, ia akan dapat membuat senjata roh yang sempurna dengan kepastian 100%. Jika berita itu menyebar di dunia kultivasi, Suzimo pasti akan menjadi master perbaikan senjata yang paling populer. Tidak ada pengecualian. Pedang terbang tingkat tertinggi ini adalah hadiah untukmu. Ambil. Petik 2. Berdebur. Sinar pedang terbang melintas dan menembus tanah di depan Suzimo. Aku sudah berhasil bertahan selama 5.000 tahun, tapi semuanya sia-sia. Semburat hijau pada roh esensi ekstrim api Dao Lord semakin gelap. Suzimo mengerutkan alisnya, mencoba yang terbaik untuk menekan syok di hatinya. Momen singkat kontak antara roh esensi dari Dewa Api Dao Api dan tubuhnya adalah ketika itu terbang keluar dari glabelanya, bahkan saat itu dinodai oleh racun. Potensi racun itu jelas. Di luar, di tubuh serigala itu, ada inti-inti. Itu tonik yang bagus untukmu, jangan lupa untuk mengeluarkannya. Petik 2. Mata Suzimo berbinar. Di jalur penanaman keabadian, para pembudidaya yang berhasil membentuk inti akan memadatkan inti emas yang berkilau di dantian mereka. Seperti yang digambarkan dalam The Mystic Classic of 12 Demon Kings of the Great Wilderness, setan di jalur inti juga akan menghasilkan inner core di tubuh mereka.
Core dalam dan Golden Core serupa, mereka memiliki esensi dari pembudidaya. Namun, core emas terbentuk dari energi roh. Namun, core inner terbentuk dari esensi Ki dari 5 organ. Seperti yang digambarkan dalam bagian perbaikan organ, 5 esensi organ Ki diproduksi setelah perbaikan organ menjadi 5 esensi beragam Ki yang akan menyebar di dalam tubuh seseorang. Ini akan memberi makan kulit, daging, tendon, tulang dan sumsum, yang memungkinkan tubuh mengalami transformasi lengkap. Baik itu dalam hal kekuatan atau kecepatan, akan ada peningkatan yang signifikan. Ketika tubuh berada pada puncak makanan dari esensi 5 organ Ki, itu akan memasuki alam berikutnya, pembersihan lubang. Orifice clearing tidak menghasilkan banyak peningkatan dalam hal kekuatan dan kecepatan. Namun, peningkatan keseluruhan dalam kekuatan kultivator iblis masih jelas dan jelas. Yang dimaksud orifice clearing adalah membuka mulut, mata, telinga, dan hidung seseorang dengan menggunakan esensi 5 organ Ki. Setelah 7 lubang itu dibuka, panca indera dari pembudidaya iblis akan menerima peningkatan besar dan penglihatan mereka, pendengaran dan penciuman akan menjadi sangat tajam. Itu hanya perubahan di permukaan. Akan ada juga perubahan kualitatif dalam para pembudidaya iblis. Hubungan sintetis antara 5 organ, kulit, daging, tendon, tulang, sumsum dan panca indera setara dengan siklus surgawi kecil. Pada penguasaan orifice clearing, tubuh akan menjadi perpaduan ketangguhan dan fleksibilitas dan menjadi satu, meningkatkan koordinasi seseorang lebih jauh. Ketika kelima Ki bergabung menjadi satu, itu adalah waktu untuk menyingkat inner core. Inti batin adalah kondensasi dari garis keturunan dan 5 organ Ki, esensi dari seluruh nilai kultivasi seumur hidup alfa. Itu terlalu penting bagi Su Zimo. Dengan melahap inti-inti itu, ada kemungkinan besar Su Zimo bisa mengambil langkah kritis dalam mengolah bagian penyempurnaan organnya. Jalur kultivasi itu panjang dan sangat sulit. Satu langkah yang salah dapat menyebabkan tubuh dan kultivasi seseorang binasa. Menyedihkan, benar-benar tragis. Petik 2. Roh esensi api ekstrim api Daolord perlahan melayang dan berbaring di tanah, bergumam pelan ketika alisnya memancarkan keagungan yang tak terbatas. Akhirnya, matanya perlahan tertutup. Pada saat itu, seolah-olah dia bisa berempati, Su Zimo merasa sedikit sedih juga. Api ekstrim Daolord berkali-kali lebih kuat daripada dia, tapi dia masih berakhir dengan akhir seperti itu. Apa masa depan Su Zimo dan seberapa jauh dia bisa melangkah? Lebih jauh lagi, jalan yang dia ambil bahkan lebih sulit dan bergelombang. Terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku, memberiku Dao, dan memberiku harta, senior. Petik 2. Su Zimo membungkuk dalam ke arah mayat ekstrim Fire Daolord. Sekarang, roh esensi api ekstrim Daolord sudah berubah menjadi hitam kebiruan dengan hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan, jelas dia tidak bisa bertahan lagi. Hais. Petik 2. Su Zimo menghela nafas dan datang ke tempat tidur, bersiap untuk menyimpan tas penyimpanan yang ditinggalkan oleh ekstrim Fire Daolord. Karena tas penyimpanan dikunci oleh kesadaran roh yang ditinggalkan oleh Dewa Api Ekstrim Dao, Su Zimo tidak dapat membukanya dengan budidaya saat ini. Meski begitu, itu layak dinanti-nantikan. Sebagai Daolord dari salah satu dari 4 kelompok pembangkang, berapa banyak harta yang ada di tas penyimpanannya? Su Zimo menyimpan tas penyimpanan dan menempatkan pedang terbang bermutu tinggi di tanah ke dalam tas penyimpanannya. Su Zimo bergumam pelan. Saat dia menutup tas penyimpanan, dia samar-samar merasakan perubahan aneh pada manik Buddha berukuran panjang itu di tas penyimpanannya. Dia mengambil manik Buddha. Saat dia menyentuhnya, Su Zimo mengerutkan kening dan dia bahkan lebih bingung. Manik Buddha sebenarnya terasa hangat saat disentuh. Aneh. Petik 2. Sejak ia memperoleh manik Buddha dari peti mati batu, tidak pernah ada perubahan padanya, ini adalah pertama kalinya. Su Zimo memandang sekelilingnya dengan pikiran yang dalam. Jika dia tidak salah, gua ini tinggal atau sesuatu di sini memiliki koneksi ke manik Buddha. Sambil memegang manik Buddha di telapak tangannya, Su Zimo berjalan di sekitar gua. Setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berjongkok, melihat roh esensi api ekstrim Daolord yang berbaring tidak jauh. Dia mengerutkan kening dalam diam. Beberapa saat kemudian, Su Zimo berusaha meluruskan lengannya dan memindahkan manik Buddha lebih dekat ke roh esensi Dewa Api Dao Api Ekstrim. Wah! Garis cahaya. Di bawah tatapan Su Zimo, roh esensi api ekstrim Dao Dao tiba-tiba tersedot oleh manik Buddha dan menghilang dalam sekejap mata. Oh! Ekspresi Su Zimo berubah dan dia melemparkan manik Buddha ke tanah dengan tergesa-gesa. Roh esensi ekstrim api Daolord ternoda oleh racun juga. Sekarang setelah berada di dalam manik Buddha, manik itu kemungkinan besar akan dinodai oleh racun itu juga.
Setelah mengamati untuk waktu yang lama, Suzimo kaget melihat bahwa manik Buddha tidak berubah sama sekali. Dia tidak berani ceroboh, mengambil batang batu di tanah untuk menyodok manik Buddha. Tidak ada perubahan pada batunya juga. Ini berarti bahwa manik Buddha tidak ternoda oleh racun yang menakutkan itu. Suzimo menghela nafas lega. Tidak heran dia harus sangat berhati-hati, bahwa racun itu terlalu kuat. Bahkan seorang penggarap sekuat api ekstrim Dao Dao harus bertemu dengan akhir seperti itu setelah bertahan selama 5.000 tahun. Suzimo harus berhati-hati. Dia mengambil manik Buddha dan mempelajarinya sebentar sebelum memasukkannya kembali ke tas penyimpanannya. Bab 204, Memakan Darah. Tidak ada yang tersisa di kediaman gua. Tatapan Suzimo akhirnya mendarat di telur iblis binatang itu. Sebenarnya, dia tidak terlalu berharap pada telur itu. Karena telur binatang iblis ini diambil dari reruntuhan 5.000 tahun yang lalu. Itu membuktikan bahwa telur itu sudah ada di sana selama lebih dari 5.000 tahun. Bahkan binatang iblis mungkin tidak hidup selama itu, apalagi telur binatang iblis. Namun, setelah dipikir-pikir, Suzimo menyadari bahwa barang-barang di reruntuhan itu tidak biasa. Batu yang mungkin telah memasuki tubuhnya, formasi pedang cahaya lilin dan racun yang bahkan bisa membunuh Dewa Dao. Saat memikirkan itu, Suzimo datang sebelum telur binatang iblis dan memeriksanya. Tiba-tiba, jantung Suzimo berdetak kencang. Karena api ekstrim Dao Lord telah mengeluarkan telur binatang buas itu dari reruntuhan ketika dia diracun, mengapa telur itu tidak dinodai oleh racun itu? Bahkan roh esensi api ekstrim api Dao Lord tidak terhindar, namun telur binatang iblis ini baik-baik saja. Itu kebal terhadap racun. Suzimo berpikir sejenak dan mengambil telur binatang iblis itu, mencoba menyimpannya di tas penyimpanannya. Dia tidak bisa melakukannya. Matanya berbinar gembira. Hanya benda mati seperti senjata atau ramuan yang bisa ditempatkan di dalam tas penyimpanan. Hidup dengan kehidupan tidak bisa terkandung oleh tas penyimpanan. Sekarang telur iblis binatang tidak dapat ditempatkan di dalam, itu adalah bukti bahwa ada tanda-tanda kehidupan di dalam telur. Itu masih hidup. Pikiran Suzimo berangsur-angsur menjadi aktif kembali. Jika dia bisa memelihara binatang roh, itu mungkin bukan hal yang buruk. Selain itu, makhluk buas roh yang berasal dari reruntuhan yang tidak diketahui ini sangat mungkin kebal terhadap racun. Sesuatu seperti telur binatang iblis itu sangat langka di daratan Tianhuang di mana hanya faksi top yang akan memilikinya, barang-barang ini semua dipersiapkan untuk paragraf dari sekte masing-masing. Semakin kuat garis keturunan dan semakin jarang spesies itu, semakin sulit untuk mendapatkan telur binatang buas mereka yang sangat berharga. Bagaimanapun, telur binatang buas seperti itu pasti akan dijaga oleh binatang buas berdarah murni dan buas yang sangat kuat siang dan malam. Selain itu, mereka akan berlokasi di area terdalam dari hutan atau gunung. Untuk mendapatkan telur iblis binatang seperti itu, para ahli utama dari sekte harus muncul dan terlibat dalam pertempuran ganas dengan binatang sisa berdarah murni. Bahkan kemudian, kesuksesan tidak dijamin dan mereka bahkan dapat menempatkan diri mereka dalam bahaya. Binatang buas roh yang lahir dari telur binatang buas sangat loyal kepada pembudidaya mereka dan tidak akan ada kasus pengkhianatan. Meskipun Ethereal Peak, sebagai salah satu dari 5 sekte utama dari dinasti Zhou Agung, tidak memiliki telur iblis binatang, mereka memiliki instruksi tentang cara menetas telur iblis binatang. Pertama, dibutuhkan darah. Itu bukan sesuatu yang mistis seperti menggunakan setetes darah untuk mengikatnya kepada pemilik. Prinsip di baliknya sederhana. Tujuan dari meneteskan darah seseorang di sana adalah untuk menghilangkan aura ibu dari telur iblis binatang dan membiarkannya diganti dengan darah seseorang. Dengan begitu, selama proses pengasuhan dan ketika binatang iblis menetas, aroma yang paling akrab adalah pemilik darah. Secara alami, itu akan paling dekat dengan orang itu. Suzimo berpikir sejenak dan mengeluarkan pedang terbang tingkat tertinggi yang dibuat oleh Dewa Api Ekstrim Dao, menyuntikkan roh Qi ke dalamnya. 4 pola roh menyala pada saat yang sama, memancarkan aura dingin yang sangat menakutkan. Mengingat fisik Suzimo yang tangguh, dia tidak akan bisa merobek kulitnya tanpa mengaktifkan pola roh. Ujung pedang menebas telapak tangan kirinya dengan kejam, menyebabkan luka berdarah muncul. Suzimo segera meletakkan tangan kirinya di atas telur binatang iblis dan mulai menggosoknya. Setelah memolesi seluruh telur binatang iblis itu, dia merasakan telapak tangannya seolah digigit sesuatu. Oh! Ekspresi Suzimo berubah. Tepat setelah itu, kekuatan isap besar meletus dari telur binatang iblis. Darah Suzimo mengalir tak terkendali dari lukanya di telapak tangan kirinya ke telur binatang iblis. Rasanya seolah-olah telur iblis binatang itu sangat haus dan melahap darahnya dalam suap besar. Sambil mengerutkan kening, Suzimo menarik dan mencoba melepaskan telur binatang buas itu.
Namun, itu menempel di telapak tangannya dan dia tidak bisa mengabaikannya. Tiba-tiba, pola muskil dan rumit pada telur binatang iblis tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan. Anehnya menerangi di bawah darah. Kecepatan di mana telur iblis itu melahap darah jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Set. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan merasa dirinya pusing. Pada kecepatan ini, dia akan segera tersedot ke mayat kering oleh telur binatang iblis. Menyingkirkan pedang terbangnya, Su Zimo mencengkeram telur binatang iblis dengan tangan kanannya dan mulai merobeknya di luar. Namun, telur binatang iblis itu tetap menempel kuat di telapak tangannya dan menolak untuk bergeming tidak peduli bagaimana dia mencoba. Selain itu, darahnya masih menghisap dan tidak menunjukkan indikasi berhenti. Kamu benar-benar tidak bisa menyentuh apapun dari kehancuran itu dengan sembarangan. Petik 2. Wajah Su Zimo memucat ketika dia mengutuk dalam hati. Dia punya dua pilihan sebelum dia, untuk memutuskan tangan kirinya atau berubah menjadi mayat kering. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Su Zimo saat dia berbalik dan berlari keluar dari kediaman gua. Sementara darahnya belum tersedot kering dan dia masih memiliki kekuatan yang tersisa, Su Zimo berenang menuju puncak danau yang dingin dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, dia melompat keluar dari danau yang dingin dan tersandung, hampir jatuh karena betapa lemahnya dia. Aduh! Ketika monyet roh melihat Su Zimo bergegas keluar, itu tertegun. Setelah tidak melihatnya untuk sementara waktu, darah dan daging Su Zimo layu dan dia kehilangan banyak berat badan. Bahkan ada sebutir telur di telapak tangan kirinya yang bercahaya darah. Terlihat bingung, monyet roh akan segera menuju ketika Su Zimo berteriak ringan, "Jangan datang." Monyet roh segera berhenti, menatap Su Zimo dengan mata membelalak. Su Zimo tiba di medan perang dari sebelumnya dan melihat mayat serigala berserakan di semua tempat. Sambil menghirup udara yang dalam, dia membacakan sutra yang menyeramkan dan matanya bersinar dengan kilatan darah. Teknik memakan darah. Ini adalah keterampilan rahasia dari sutra Vien penyempitan darah. Su Zimo membuka mulutnya sedikit dan daging serta daging beberapa mayat serigala di depannya menghilang perlahan, berubah menjadi genangan darah dan mengalir ke mulutnya. Di satu sisi, telur binatang iblis itu melahap darah Su Zimo tanpa henti. Di sisi lain, Su Zimo melahap darah mayat serigala dan berhasil menyelamatkan hidupnya. Seiring waktu berlalu, jumlah mayat serigala berkurang, hanya menyisakan set tulang serigala putih di tanah. Setelah waktu yang lama, tepat ketika Su Zimo hampir tidak dapat menahannya lagi, telur binatang iblis itu jatuh dari tangannya dengan bunyi keras dan berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti tanpa bergerak. Cahaya berdarah pada telur binatang setan memudar secara bertahap dan kembali normal, tampak seperti batu seukuran kepalan sekali lagi. Su Zimo jatuh dan duduk di tanah, menatap telur binatang iblis itu dengan rasa takut yang masih tersisa sebelum menghembuskan napas panjang. Jika dia tidak mengalaminya secara pribadi, Su Zimo tidak akan bisa membayangkan bahwa telur binatang setan kecil seperti itu akan dapat melahap semua darah di tubuhnya. Oh. Monyet roh datang dan bertanya. Sambil tersenyum tipis, Su Zimo menjawab, "Aku baik-baik saja. Aku baru saja mendapat telur." Petik 2. Bab 205, Penyempurnaan Organ. Melihat telur binatang iblis tidak jauh dari sana, Su Zimo merasa seperti dia selamat dari bencana. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah membudidayakan dua teknik pembersihan sumsum berkualitas tinggi dan sutra penyempurnaan darah, dia mungkin tersedot mati oleh telur binatang buas dalam sekejap. Telur. Monyet roh berjalan mendekati telur binatang iblis dan mengedipkan matanya. Dia mengambilnya dan mengukurnya dengan rasa ingin tahu. Meneliti tempat itu, tatapan Su Zimo mendarat di suatu tempat dan matanya menyala. Di bawah jenazah serigala alfa adalah eliksir bundar seukuran kepalan tangan, itu berwarna merah muda. Setan binatang inti-inti. Karena objek bundar inilah alfa mampu menghasilkan kekuatan mengerikan dengan serangan kasual. Itu bahkan menghancurkan 6 pedang terbang tingkat rendah Su Zimo. Kor-kores bervariasi dalam warna dan itu ada hubungannya dengan berbagai spesies binatang iblis. Untuk binatang setan akuatik seperti buaya perisai air dan ikan roh purba, inti-inti yang mereka bentuk akan lebih condong ke atribut air dan sebagian besar berwarna biru. Adapun beberapa binatang setan jenis rumput seperti Clover Swordgrass dan Purple Blooded Vein, inner core yang mereka bentuk akan cenderung ke arah atribut rumput dan sebagian besar akan berwarna hijau. Kor-kores memiliki nilai yang berbeda juga. Baik itu warna apapun, semakin murni itu, semakin tinggi nilainya. Inti merah alfa merah muda hanya dapat dianggap sebagai inti-inti kelas menengah. Warna merah tua akan menjadi kelas superior dan warna merah tua akan menjadi kelas tertinggi. Jika itu bisa memadatkan inti-inti merah yang merupakan naungan darah, itu akan menjadi inti-inti yang sempurna.
Bahkan binatang buas purba dengan garis keturunan murni mungkin tidak dapat mengembunkan inti-inti yang sempurna, apalagi binatang sisa yang kuno atau kuno. Nilai tidak mengacu pada pemotor di dalam inti, tetapi tingkat kemurnian dan ukuran kekuatannya. Binatang-binatang itu juga bisa berada di inner core tahap awal, namun, 10 roh-roh inti-inti tingkat rendah mungkin tidak cocok untuk roh iblis inti-inti kelas menengah tunggal. Serigala alfa adalah binatang roh yang sangat biasa dan sudah cukup bagus untuk bisa mengembun inti-inti kelas menengah. Su Zimo mengambil inner core alfa dan melambai ke roh monyet sebelum menuju ke gua. Langit sudah gelap dan malam akan segera turun. Meskipun kekuatan pria dan monyet itu tidak lagi sama dengan sebelumnya, tetap berada di luar Changlang Mountain Range masih sangat berbahaya. Ketika dia kembali ke gua, Su Zimo membagi inti-inti menjadi dua dan menyerahkan setengahnya kepada monyet roh sambil tersenyum. Monyet, ini inti-inti serigala alfa dan ini adalah tonik yang hebat. Makan dan olah. Petik 2. Monyet roh tidak menurun dan menelan tanpa mengunyahnya. Setelah sedikit tertunda, mata roh monyet menyala dan ekspresinya berubah. Dengan tergesa-gesa duduk tegak dan mulai berkultivasi, memurnikan energi inti-inti saat napasnya menjadi lebih berat. Su Zimo menempatkan bagian lain inti-inti serigala alfa ke dalam mulutnya, mengunyahnya perlahan. Inti batin tidak sulit dan agak lunak. Setelah masuk ke perut Su Zimo, dia bisa merasakan gelombang energi besar keluar dari sana. Energi itu sedikit hangat dan mengalir melalui anggota tubuhnya, memasuki organ-organnya. Di gua yang sama, Su Zimo hampir meledak karena kelebihan energi dari buah api Scarlet di masa lalu. Sekarang, dia tidak berani menjadi ceroboh saat dia dengan tergesa-gesa mengolah sutra penyempurnaan organ, bernapas masuk dan keluar untuk mencoba dan memperbaiki kekuatan inti-inti yang merajalela di tubuhnya. Waktu perlahan berlalu. Pria dan monyet itu duduk di gua dengan mata tertutup rapat. Kabut naik dari tubuh mereka ketika kabut tebal berputar di sekitar mereka. Agar adil, jika bukan untuk inti serigala alfa ini, tidak mungkin bagi Su Zimo untuk mengolah bagian penyempurnaan organ tanpa beberapa tahun penelitian. Tapi sekarang, berkat inti-inti, dia secara bertahap bisa merasakan dirinya mendekati penghalang dari bagian penyempurnaan organ. Inti dalam pada dasarnya adalah kombinasi dari garis keturunan dan 5 organ Qi. Dengan memadukan Qi dan darah seseorang, sebuah inti akan terbentuk. Penciptaan inner core setara dengan contoh konkret dari 5 organ Qi dan mengaktifkan saluran bagian penyempurnaan organ. Perlahan-lahan, Su Zimo menemukan perasaan tentang cara memperbaiki organ-organnya. Dengan menyempurnakan 5 organ, esensi Qi dari 5 organ akan dihasilkan. Kelima organ berhubungan dengan kulit, daging, tendon, tulang dan sumsum. Penyempurnaan organ tidak hanya merupakan perbaikan dari 5 organ, itu juga merupakan pembaptisan untuk tubuh, kesimpulan semacam untuk beberapa bab pertama dari The Mystic Classic of 12 Demon Kings dari Great Wilderness. Setelah semalam, Su Zimo terus berkultivasi. Tanpa sadar, luka-luka yang ditimbulkan oleh pertempuran melawan Alpha sudah diam-diam sembuh. Di bawah makanan dari esensi 5 organ Qi, penyakit tersembunyi yang tersisa di tubuhnya juga diperbaiki. Saat matahari terbit, budidaya roh kera berakhir. Melirik Su Zimo yang masih berkultivasi, roh kera tidak mengganggunya. Sebaliknya, ia merayap ke sudut. Itu melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain, si roh kera diam-diam mengeluarkan telur binatang buas dan meletakkannya di bawah pantatnya. Jongkok ke bawah, roh kera itu berjongkok di atas telur binatang iblis dalam posisi yang aneh, seolah-olah itu sedang bergerak. Namun, tidak ada tinja. Selanjutnya, si roh kera juga tidak duduk di atasnya. Di sisi lain, Su Zimo masih berkultivasi. Seluruh gua diselimuti oleh kabut vermilion saat Qi iblis melonjak ke langit, menyebabkan jantung seseorang berdebar. Binatang roh di dekatnya telah lama melarikan diri dari daerah itu setelah merasakan aura itu. Sesosok muncul samar-samar di dalam Qi iblis tebal. Dengan setiap tarikan napas, ada aliran udara di dekat hidungnya seolah-olah iblis kuno melahap seluruh dunia. Namun 1 hari dan malam telah berlalu. Tiba-tiba, 2 sinar cahaya iblis bersinar di kabut vermilion. Itu sepasang mata. Kultivasi Su Zimo sudah berakhir. Melihat Qi iblis tebal di sekitarnya, dia membuka mulutnya tiba-tiba dan mengisap keras. Qi iblis yang sangat besar menyembur ke mulut Su Zimo terus-menerus dengan langkah yang jelas. Dalam sekejap mata, semuanya lenyap. Su Zimo berdiri, memutar lehernya dan meregangkan anggota tubuhnya. Serangkaian suara berderak datang dari dalam tubuhnya, seolah-olah kacang sedang digoreng. Organ-organnya bergetar dengan lembut ketika darahnya bergemuruh seperti tsunami sementara tendon dan tulangnya berdering. Inti-inti alfa itu memberikan bantuan yang sangat besar kepada Su Zimo. Hanya dalam 2 malam kultivasi,
kekuatan fisiknya telah meningkat secara keseluruhan berkat nutrisi dari 5 organ Qi. Namun, pada saat yang sama, penanaman bagian penyempurnaan organ sekali lagi mengungkapkan penyakit tersembunyi dari budidaya setan. Qi setan. Tubuh Suzimo telah menghasilkan Qi iblis. Ketika dia membudidayakan bagian pembersihan marrow, karena pertukaran darah, garis keturunan baru Suzimo benar-benar jahat. Garis keturunan iblis bisa mengubah fisik dan penampilan Suzimo. Untungnya, dia berhasil mendapatkan manual Void Thunder di Thundercelap Valley secara tidak sengaja. Meskipun itu tidak lengkap, ada sutra pembersihan guntur marrow yang dapat membantunya menyingkirkan penyakit demifikasi yang disembunyikan untuk sementara waktu. Tapi sekarang, Qi iblis di tubuh Suzimo diproduksi oleh organ-organnya. Sutra pembersihan guntur sumsum hanya bisa membersihkan sumsum, bukan organ. Secara alami, situasi kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Penampilan Suzimo bisa sepenuhnya berubah menjadi setan melalui garis keturunannya. Namun, Qi iblis tidak akan mengubah fisik atau penampilan Suzimo. Itu berarti mengatakan bahwa Suzimo dapat terus mengolah bagian penyempurnaan organ dan memanfaatkan Qi iblis untuk memberi makan kulit, daging, tendon, tulang dan sumsum sambil memperkuat tubuhnya. Penyakit yang tersembunyi adalah apakah dia akan diperhatikan oleh orang lain ketika dia tidak dapat menggunakan kekuatan Qi iblisnya. Bagaimanapun, iblis Qi terlalu berbeda dari aura manusia. Setiap pembudidaya akan bisa membedakannya pada contoh pertama. Bab 206, kembali dengan monyet. Manfaat penyempurnaan organ adalah bahwa seseorang tidak hanya terbatas pada kekuatan darah, mereka juga bisa melepaskan kekuatan Qi darah. Qi dalam darah Qi disebut Qi setan. Sekarang Suzimo adalah manusia, jika dia melepaskan kekuatan Qi darah, dia akan terselubung iblis dan dia pasti akan diturunkan pada contoh pertama. Tentu saja, kekuatan darah saja sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkan sebagian besar penggarap pendirian yayasan. Selama Suzimo mendekat pada lawan-lawannya, bahkan jika mereka berada di yayasan pendirian yang disempurnakan dengan banyak meridian yang tidak dikunci, kemungkinan akan ditumpuk terhadap mereka. Suzimo telah meninggalkan sekte untuk beberapa waktu. Syukurlah, kecepatan kultivasinya tidak turun dan dia telah menerima manfaat besar di sepanjang jalan. Dia berencana untuk kembali ke sekte dan mencerna semua yang telah dia pelajari sepenuhnya. Di satu sisi, ia harus meningkatkan kultivasinya secepat mungkin untuk mempersiapkan kompetisi sekte 3 tahun kemudian. Di sisi lain, dia harus menguasai teknik tempering dengan cepat juga untuk membuat pedang terbang kelas menengah atau bahkan kelas superior. Dengan begitu, dia akan bisa mulai mengembangkan formasi pedang cahaya lilin. Itu adalah formasi yang ingin dipelajari oleh Simo. Grade 2 dari formasi pedang cahaya lilin membutuhkan 18 pedang terbang penuh sebelum bisa dipanggil. Mengabaikan kekuatan formasi pedang itu sendiri, bahkan jika 18 pedang terbang menyerang dengan cara yang luar biasa, itu akan lebih dari cukup bagi penanam yayasan pembentukan untuk menangani. Tapi tentu saja, ada satu hal lagi, menetaskan telur binatang buas itu. Itu berasal dari reruntuhan dan sangat mungkin kebal terhadap racun. Bukan hanya itu bahkan menyerap begitu banyak garis keturunannya. Suzimo penasaran seperti apa jenis binatang roh yang akan dihasilkan oleh telur binatang iblis itu. Jika itu adalah spesies binatang purba sisa, dia akan mendapatkan besar. Binatang buas yang tersisa disebut sebagai keturunan binatang buas garis keturunan murni dan binatang setan biasa. Meskipun garis keturunan mereka tidak lagi murni, mereka masih sangat kuat. Serigala alfa dan harimau roh hanya bisa dianggap sebagai jenis binatang setan yang paling biasa dan tidak sebanding dengan binatang buas. Adapun derek kecil. Suzimo samar-samar bisa merasakan bahwa garis keturunan bangau kecil itu tidak begitu sederhana, ada kemungkinan bahwa itu adalah binatang buas yang tersisa. Monyet roh awalnya adalah binatang roh dengan garis keturunan biasa. Namun, Dai Yue tampaknya telah memberikan teknik kultivasi untuk itu. Sekarang, monyet roh sudah tidak biasa lagi. Suzimo merenungkan apakah dia harus memberikan Void Thunder manual kepada roh harimau. Meskipun harimau roh terlihat cerdas, itu sebenarnya sangat bodoh. Jika kekuatannya tidak tumbuh, itu mungkin tidak akan bertahan di masa depan. Jika telur binatang iblis ini bisa menetas binatang buas berdarah murni. Jantung Suzimo berdebar kencang memikirkan hal itu. Potensi pertumbuhan binatang buas berdarah murni sangat besar. Bahkan sebagai anak kecil yang naif dan tidak tahu bagaimana cara membudidayakan, binatang buas berdarah murni sudah sebanding dengan prajurit kondensasi Qi. Saat mereka mulai membudidayakan, binatang buas berdarah murni bahkan dapat membunuh pembudidaya yayasan. Itu hanya untuk anaknya. Jika mereka tumbuh ke fase remaja dan dewasa, kekuatan dari makhluk buas berdarah murni itu tidak terbayangkan.
Tidak hanya itu, binatang buas berdarah murni membawa serta kenangan kuno ras mereka dari dahulu kala. Kebaikan dan misterius, tidak ada yang bisa mencuri teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang dimaksudkan untuk mereka. Tentu saja, pertumbuhan binatang buas berdarah murni juga sangat lambat. Bahkan tanpa budidaya, kebanyakan binatang buas berdarah murni memiliki umur lebih dari 10.000 tahun. Jika seorang kultivator menetas binatang buas berdarah murni, mereka mungkin mati sebelum bahkan binatang buas itu tumbuh. Mendengar itu, Su Zimo secara intuitif mencari telur binatang buas itu. Dia melihat sekeliling tempat itu tetapi tidak melihat apa-apa. Aneh. Petik 2. Su Zimo mengerutkan alisnya sedikit. Gua itu tidak sebesar itu dan dia bisa melihat keseluruhannya di depan mata. Namun, tidak ada jejak telur binatang iblis itu. Aku jelas melihat monyet sialan itu menerimanya. Petik 2. Su Zimo bergumam dan menatap monyet roh itu lagi, berseru pelan. Postur roh monyet itu terlihat aneh. Bahkan jika itu mengambil dam, bukankah itu jongkok terlalu lama? Selanjutnya, monyet roh melayang-layang tanpa duduk seolah ada sesuatu di bawah pantatnya. Su Zimo samar-samar menebak sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Monyet sialan, bukankah kamu lelah? Ketika mendengar pertanyaan Su Zimo, monyet roh menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah pintu masuk gua, berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Su Zimo tidak bisa menahan tawa. Berhenti berpura-pura, cepat bangun. Jangan bilang kamu ingin menetas telur iblis binatang buas itu dengan gelandangan monyetmu. Petik 2. Setelah dilihat oleh Su Zimo, rona merah langka muncul di wajah roh kera saat berdiri dengan enggan. Setelah melihat itu, Su Zimo kagum. Monyet roh biasanya sangat berkulit tebal dan sulit diatur, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya begitu malu-malu. Aduh. Petik 2. Berhenti sejenak, monyet roh kembali ke dirinya yang normal dan memamerkan giginya, memberi isyarat dan berteriak pada Su Zimo. Meskipun dia belum melihat monyet roh selama 2 tahun, Su Zimo segera mengerti apa artinya itu. Itu mengatakan bahwa Su Zimo tidak tahu apa-apa dan tidak boleh ikut campur. Su Zimo mencaci dengan bercanda, jika aku tidak tahu apa-apa, kamu tahu. Kamu bukan orang yang melahirkan benda itu dan kamu tidak punya hubungan darah dengannya, jadi untuk apa kamu menetas itu? Petik 2. Monyet roh tertegun oleh kata-kata Su Zimo. Oh. Tepat pada saat itu, monyet roh menatap Su Zimo dengan pandangan menghina dan memberinya pandangan sambilan. Itu mengatakan, apa yang kamu tahu? Kami berdua setan dan memiliki aura yang sama. Saya masih bisa menginkubasi itu. Petik 2. Su Zimo menutupi hidungnya dengan jijik. Auramu jauh dari yang sama. Anda berbau kotoran. Bahkan jika Anda berhasil menetas, itu akan mati karena bau busuk Anda. Petik 2. Meskipun Su Zimo hanya menyebutkannya secara sepintas, monyet roh menjadi gugup dan lari ke danau yang dingin, mencuci tubuhnya berulang-ulang. Su Zimo tercengang. Sebelumnya, mereka telah bertarung beberapa kali karena masalah ini. Namun, roh monyet tidak berkompromi bahkan jika dipukuli dengan buruk oleh Su Zimo. Itu terus menyeka kotorannya setiap hari, menikmati dirinya sendiri sambil menjijikkan Su Zimo pada saat yang sama. Tapi sekarang, sedang mandi untuk telur iblis binatang. Ini benar-benar, semuanya benar-benar memiliki kelemahannya. Setelah waktu yang lama, monyet roh akhirnya keluar dari danau yang dingin. Itu berlari ke Su Zimo dan memanggil dengan lembut. Itu hilang. Petik 2. Su Zimo berkata, kamu hampir mencuci kulitmu. Bau apa yang tersisa? Petik 2. Oh. Monyet roh memberi isyarat dan bertanya di mana telur binatang setan itu. Menguap, Su Zimo menunjuk ke pelukannya. Ini telurku, berhenti memikirkannya. Petik 2. Monyet roh cemberut dan mendengus beberapa kali, melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa itu tidak peduli pada telur. Namun, matanya masih menatap diam-diam pada telur binatang buas di pelukan Su Zimo. Monyet, ada yang ingin kutanyakan padamu. Petik 2. Setelah beberapa saat, Su Zimo tiba-tiba bertanya, aku akan segera kembali ke sekte. Maukah Anda ikut dengan saya? Petik 2. Su Zimo merasa sedikit takut mengingat bahwa si roh kera hampir mendapat bahaya. Meskipun monyet roh itu nakal dan tidak cocok untuk hidup di dunia kultivasi, Su Zimo setidaknya bisa merawatnya jika itu bersamanya. Aduh. Petik 2. Monyet roh menangis. Su Zimo terkekeh. Aku tahu kamu ingin menjadi Raja Gunung. Tapi, apa gunanya menjadi Raja Pegunungan Changlang ini? Anda harus keluar dan mencari gunung lain untuk menjadi Raja. Petik 2. Oh. Monyet roh berpikir sejenak dan menunjuk telur binatang iblis di pelukan Su Zimo, menangis beberapa kali. Su Zimo tidak bisa menahan tawa. Baiklah, jika kamu mengikuti aku kembali, aku akan membiarkan kamu menetas telur binatang buas iblis ini.
Petik 2. Pada saat yang sama, Su Zimo berpikir dalam hati. Aku hanya membiarkanmu menetas, tidak memberikannya kepadamu. Lebih jauh, orang ini telah menyedot begitu banyak darahku. Tidak mungkin itu akan lari dengan orang lain. Petik 2. Bab 207, merencanakan dalam kegelapan. Pada hari ini, seorang pria dan monyet tiba dengan terburu-buru di luar Ethereal Peak. Melewati formasi kabut, keturunan mereka di puncak utama menarik banyak perhatian. Saudara muda Su sudah kembali. Monyet di sebelahnya itu adalah makhluk roh lain miliknya. Junior Brother Su tampaknya memiliki hubungan khusus dengan binatang buas. Termasuk monyet ini, dia punya 2 sekarang. Petik 2. Jika seseorang memiliki terlalu banyak binatang roh, kekuatan sumpah darah mereka tersebar dan pasti akan melemah. Su Zimo ini akan mendapat masalah cepat atau lambat. Petik 2. Ketika para murid melihat pria dan monyet itu, mata mereka berbeda ketika mereka berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Ketika Su Zimo baru saja bergabung dengan Sekte Dalam, ia menyebabkan kegemparan ketika ia mengalahkan Sun Tao dan teman-temannya menggunakan teknik guntur. Mengaum. Monyet itu merasa sangat jengkel karena ditunjukkan oleh begitu banyak orang asing. Itu memamerkan giginya dan meraung mengancam banyak pembudidaya di dekatnya, menyebabkan Kisetan meledak dengan niat membunuh. Rambutnya berdiri di ujung dan membuat fisiknya terlihat lebih besar dan menakutkan. Jika bukan karena fakta bahwa Su Zimo ada di sampingnya, mengingat sifatnya yang nakal, itu akan menyerang dan membunuh semua orang. Banyak pembudidaya terkejut. Tubuh monyet berlumuran darah tak berujung. Untuk bertahan hidup di tempat seperti pegunungan Changlang, ia harus terlibat dalam pertempuran hampir setiap hari. Itu telah mengalami pertumpahan darah yang tak berujung dan situasi hidup dan mati. Aura di sekitar monyet itu bahkan lebih ganas dan haus darah daripada harimau roh dan bangau kecil. Su Zimo mengernyitkan alisnya sedikit dan mengangkat telapak tangannya, menepuk-nepuk kera di bahu dengan lembut, menandakannya agar rileks. Dalam perjalanan sebelumnya, Su Zimo sudah berulang kali mengingatkan monyet itu bahwa ia harus mengurangi naluri binatangnya di Ethereal Peak, ia tidak harus agresif sepanjang waktu. Mendengus, 2 aliran udara keluar dari lubang hidung monyet dan bulu-bulu di tubuhnya berangsur-angsur turun. Tak lama, pria dan monyet itu menghilang di hadapan semua orang. Binatang itu memang sombong. Itu karena Junior Brother Su ada di sekitar. Jika bukan itu masalahnya, aku akan membunuh binatang itu tepat di tempat. Beraninya itu meneriaki kita. Petik 2. Banyak pembudidaya berpura-pura memarahi setelah pria dan monyet itu pergi. Pintu gua tinggal terbuka lebar dan baik harimau roh dan bangau kecil tergeletak di dalam, beristirahat. Derek kecil adalah yang pertama merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Setelah melihat bahwa itu adalah Su Zimo, ia berseru kegirangan. Roh harimau membuka matanya dan memandang malas. Seketika, itu diberi energi saat melihat Su Zimo dan melompat. Monyet tidak memiliki banyak reaksi ketika melihat harimau dan bangau, hanya menggerakkan bibirnya dengan jijik. Mengikuti di belakang Su Zimo, monyet masuk. Ini adalah monyet yang berasal dari pegunungan Changlang. Kami menjalani hidup dan mati bersama. Petik 2. Su Zimo menunjuk ke roh harimau dan bangau kecil. Ini adalah harimau roh dan itu adalah bangau kecil. Anda bertiga dapat tetap bersama mulai sekarang. Jangan berkelahi. Petik 2. Ci. Ketika mendengar itu, monyet mencibir dan mengulurkan jarinya, melambaikannya di depan harimau roh dan bangau kecil dengan sangat provokatif. Meskipun monyet tidak mengatakan apa-apa, artinya jelas, bahkan jika kita bertarung, kalian bukan lawan mainku. Roh harimau baru saja memasuki yayasan pendirian dan berada dalam fase pemuda sombong. Selanjutnya, harimau roh tahu bahwa itu adalah yang paling lama bersama Su Zimo. Jika itu diintimidasi oleh monyet yang datang kemudian, bagaimana ia bisa terus menjalani hari-harinya? Tidak mungkin harimau roh bisa menahan diri melihat gerakan tangan itu dari monyet. Mengaum. Dia berjongkok dan bersiap-siap seolah akan menerkam mangsanya dengan kilatan tajam di matanya, dia siap menyerang kapan saja. Kau. Di sisi lain, burung bangau kecil juga tidak bisa membaringkannya, berteriak beberapa kali kepada monyet karena siap menerkam juga. Bagaimanapun, bangau kecil memiliki hubungan yang lebih dekat dengan harimau roh. Mendengar teriakan dari dalam gua, Su Zimo tiba-tiba merasakan sakit kepala. Bang! Tak lama, monyet dan roh harimau bertabrakan secara masif. Itu adalah ledakan kekuatan murni tanpa gimik. Setelah jeda sesaat, roh harimau dikirim terbang oleh monyet. Membanting ke dinding di belakang, gua itu berguncang dan debu yang tak terhitung mereda. Tendon dan tulang harimau roh itu terasa seperti sedang patah. Bahkan jika monyet memiliki garis keturunan biasa, teknik budidaya yang diberikan oleh Dai Yue akan menyebabkan itu berubah. Sedangkan untuk harimau roh,
itu memang tidak lebih dari binatang buas biasa lainnya. Mengabaikan fakta bahwa ada perbedaan dalam bidang kultivasi mereka, bahkan jika mereka berada di alam yang sama, harimau roh akan dipukuli dengan buruk oleh monyet. Perbedaan garis keturunan mereka terlalu besar. Dengan flip, monyet menunggang harimau roh dan mulai memukul kepalanya dengan kepalan tinju. Gong, gong, gong. Setelah beberapa serangan beruntun, harimau roh benar-benar bingung dan tercengang. Swoosh. Burung bangau kecil menerkam dari samping, menjulurkan sepasang cakar tajam yang berkilau dengan cahaya dingin ke arah punggung monyet. Tanpa berbalik, monyet membanting dengan tongkat. Angin menderu. Burung bangau kecil terkejut dan tidak berani untuk mengambilnya, menghindari ke samping untuk mencoba dan menanganinya. Terhadap bangau kecil yang bisa terbang kapan saja, monyet juga tidak berdaya dan hanya bisa menunggang harimau roh sambil berteriak pada bangau kecil. Aduh, aduh, petik 2. Kau. Derek kecil menjawab dengan nada tinggi dan gelisah. Roh harimau di bawah monyet akan meraung dari waktu ke waktu juga. Teriakan bersamaan dari 3 binatang iblis yang berbeda terdengar dan Suzimo tidak bisa lagi mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Namun, secara kasar dia bisa menebak bahwa monyet ingin menjadi raja dan pemimpin ketiganya. Namun, roh harimau dan bangau kecil itu marah dan tidak akan membiarkannya. Monyet mengambil telur binatang iblis dari tangan Suzimo dan menunjuk ke sana, berteriak sebentar. Tak lama, ketiga binatang roh mencapai konsensus bersama. Mereka akan bergiliran menetaskan telur binatang iblis itu. Siapapun makhluk roh yang dipilih untuk mengikuti akan menjadi raja mereka. Untuk 3 binatang roh, 24 jam dalam sehari awalnya dapat dibagi menjadi 8 jam masing-masing. Namun, harimau roh adalah yang paling menyedihkan. 8 jam yang semula telah secara paksa diambil alih oleh monyet dan Derek kecil, hanya menyisakan 4 jam. Di gua lain tinggal puncak etiril. Itu gelap dan sunyi. Feng Haoyu mengambil posisi lotus, dikelilingi oleh banyak batu roh. Dia telah mencapai yayasan pembentukan yang sempurna dan telah membuka meridian. Tiba-tiba, angin jahat bertiup. Feng Haoyu membuka matanya, dia tidak terburu-buru untuk melihat-lihat dan malah tenggelam dalam pikirannya, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Suzimo kembali. Petik 2. Tak lama, suara serak dan tak menentu terdengar tepat di kediaman Feng Haoyu. Feng Haoyu mengerutkan kening. Orang dalam kegelapan melanjutkan, jika aku tidak salah, teknik tempering yang diperoleh orang tua yang acak-acakan di rumah lelang Sky Tracer itu untuknya. Petik 2. Mudah membunuh Suzimo. Petik 2. Feng Haoyu berkata dengan suara rendah, namun, bagaimana kita bisa memusnahkan 3 murid warisan lainnya dari Ethereal Peak sambil membunuhnya pada saat yang sama? Jika kita hanya meletakkan tangan kita pada salah satu dari mereka, itu akan mengingatkan sisanya. Satu-satunya cara agar Ethereal Peak menderita kerugian besar adalah dengan melumpuhkan 4 dari mereka sekaligus. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa mencapai apapun dalam 4 daftar peringkat kompetisi sekte. Petik 2. Jangan khawatir, kesempatan telah tiba. Petik 2. Suara serak berkata, setelah pertarungan ini selesai, Anda dan saya berdua bisa kembali ke sekte dengan hormat atas nama kami. Petik 2. Bab 208, Istana Gagak Darah. Black Crow Mountain. Terletak di sudut barat laut dari dinasti Zhou besar, itu adalah tempat yang luas di mana binatang buas berkeliaran. Ada banyak burung gagak di hutan dan kebanyakan dari mereka adalah peramal. Bahkan ada setan gagak hitam yang berhasil menumbuhkan kekuatan tertinggi dengan kekuatan dan dominasi yang menakutkan. Dikatakan bahwa ada kor emas yang memasuki kedalaman Black Crow Mountain dan tidak pernah terlihat lagi. Beberapa tahun yang lalu, seorang pria parubaya dengan mata hijau gelap yang bersinar dengan cahaya menyeramkan berjalan ke kedalaman Black Crow Mountain tanpa berbalik sama sekali. Sejak hari itu, gagak di dalam menjadi sangat kejam dan mata mereka memerah. Langit di atas Black Crow Mountain selamanya tertutup oleh kabut darah. Jauh di dalam hutan lebat, sebuah aula bernama Blood Crow Palace muncul. Dalam beberapa tahun singkat, sekte terdekat Black Crow Mountain semua ditundukkan di bawah perintah Blood Crow Palace. Hari ini, seorang pemuda berwajah pucat dengan mata hijau gelap muncul di luar Blood Crow Palace. Dia berada di yayasan pendirian yang disempurnakan dan berlutut dengan satu lutut, menangkupkan tinjunya ke arah aula. Tuan, setahun yang lalu, budak darah saya terbunuh di luar kota Linfeng. Saya telah menemukan siapa pembunuhnya. Petik 2. Namanya adalah Suzimo, murid sekte dalam Ethereal Peak. Petik 2. Di tengah kabut darah di sekitar hutan, Blood Crow Palace samar-samar terlihat seperti kuno yang duduk di tempat itu. Itu menakutkan dan mengerikan, mengeluarkan aura sedingin es. Setelah pembudidaya muda berbicara, darah gagak istana jatuh ke dalam keheningan yang mati.
Seolah dia sudah terbiasa dengan hal itu, kultivator muda itu melanjutkan, pertempuran ini menyebabkan kami kehilangan tambang roh kelas menengah dan lebih dari 30 penggarap pendirian yayasan. Meskipun mereka semua adalah murid inti luar, itu masih merupakan kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Aku mendengar berita bahwa kolam roh Ethereal Peak akan segera disegel. Pada saat itu, Ethereal Peak terikat untuk mengirim murid-murid yayasan pendirian mereka yang sempurna untuk menerima baptisan kelompok roh. Petik 2. Saya bermaksud untuk memimpin orang di sana dan menjatuhkan mereka dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, saya dapat menerima murid-murid warisan Ethereal Peak sebagai budak darah saya. Petik 2. Setelah waktu yang lama, sebuah suara terdengar dari Bloodcrow Palace. Baiklah, hati-hati, bawalah lebih banyak pria bersamamu. Petik 2. Kultivator muda itu menundukkan kepalanya. Jangan khawatir, Tuan. Petik 2. Bawa Yufei dan Peng Yue bersamamu. Petik 2. Setelah jeda sesaat, sebuah suara terdengar dari Bloodcrow Palace sekali lagi. Kultivator muda itu senang dan menjawab dengan tergesa-gesa, "Terima kasih, Tuan." "Ya, setelah masalah ini, kembalilah dan berkultivasi dalam pengasingan. Ketika medan perang kuno dibuka 3 tahun kemudian, Anda akan menemukan lawan sejati Anda di dalam." Petik 2. Setelah mengatakan itu, suara di Bloodcrow Palace terdiam sekali lagi. Tidak lama kemudian, 2 orang yang mengenakan jubah hitam berjalan maju. Mereka tanpa ekspresi dengan sesekali kedipan cahaya hijau di mata mereka. "Salam, Tuan Muda." Kedua pria itu berjalan di depan petani muda itu dan berlutut dengan satu kaki, berteriak serempak. Kultivator muda itu mengangguk puas. 2 orang sebelum dia adalah Golden Kores, mereka adalah budak darah tuannya. Dengan standar yang sangat tinggi, orang-orang yang tuannya bersedia terima sebagai budak darah jauh dari sederhana. Majikannya juga orang yang sama yang mendirikan istana Gagak Darah, penguasa istana. Mengingat hubungan mereka, meskipun pria ini hanya seorang yayasan pembentuk yayasan, statusnya di Bloodcrow Palace sangat tinggi, dia adalah tuan muda dari istana Bloodcrow. Ethereal Peak, Su Zimo. Fufufufu. Petik 2. Puncak Ethereal. Su Zimo telah kembali selama beberapa hari dan tidak melewatkannya. Sedikit berlemak, Sui dan murid-murid Weapon Peak lainnya datang berkunjung, jadi mereka secara alami merayakan perayaan mereka. Selama periode ini, Leng Rou juga datang dan mengobrol dengan Su Zimo sebentar sebelum pergi. Di mata Sui dan semua orang, itu adalah sesuatu yang wajar untuk menghibur. Di seluruh sekte, Su Zimo adalah satu-satunya orang yang bisa membuat Leng Rou melakukan kunjungan pribadi. Sebelumnya, dia bahkan secara khusus memberinya 2 jimat. Kedua jimat disimpan di tas penyimpanannya dan Su Zimo belum menggunakannya. Meskipun itu bukan bantuan besar, jelas bahwa pihak lain telah melakukan sedikit usaha. Su Zimo berniat menciptakan senjata roh tingkat menengah atau superior setelah ia memperoleh lebih banyak wawasan tentang penyempurnaan senjata dan memberikannya kepada Leng Rou. Hari kedua setelah Su Zimo kembali ke sekte, bahkan sebelum ia sempat mengunjungi lelaki tua yang berantakan itu, yang terakhir sudah mengambil inisiatif untuk berkunjung. "Kamu, di mana saja kamu selama 3 bulan terakhir tanpa berita sama sekali?" Pria tua yang berantakan itu memarahi Su Zimo pada pandangan pertama. Su Zimo menjawab dengan setengah jujur, "Aku menghabiskan waktu di rumah." Petik 2. "Saya melihat." Petik 2. Setelah mendengar itu, ekspresi pria tua yang berantakan itu melunak dan mengangguk. Batuk. Petik 2. Dia batuk dengan lembut dan menepuk-nepuk tas penyimpanannya. Seketika, sebuah manual kuno muncul di telapak tangannya ketika dia berkata dengan tenang, "Ambillah. Ini adalah manual tempering kuno." Petik 2. Cukup benar. Seperti yang diduga Su Zimo, lelaki tua yang berantakan itu melelang buku ini di rumah lelang Sky Tracer untuknya. Orang yang menulis manual kuno ini adalah Susan, master penyempurnaan senjata tingkat lanjut 1000 tahun yang lalu. Pada puncaknya, dia telah menciptakan puluhan senjata roh kelas tertinggi dan dikatakan bahwa dia bahkan telah menciptakan senjata roh yang sempurna. Petik 2. Meskipun tidak ada proyeksi sisa dari proses penyempurnaan senjatanya, kamu dapat mempelajari manual kuno ini dengan baik. Dengan persepsi Anda dalam penyempurnaan senjata, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk membuat senjata roh kelas menengah atau bahkan superior di masa depan. Petik 2. Pria tua yang berantakan itu sangat percaya diri pada Su Zimo. Meskipun Su Zimo sudah tahu bagaimana manual tempering kuno muncul, itu akan menarik kecurigaan pria tua yang berantakan jika dia bertindak terlalu tenang. Su Zimo hanya bisa tampak senang dan bertanya, "Tuan, buku pedoman kuno ini pasti harganya sangat mahal, bukan?" Tidak apa-apa. Petik 2. Lelaki tua yang acak-acakan itu mengangguk dan menjawab dengan acuh tak acuh,
Pada waktu itu, kompetisi untuk manual ini sangat ketat dan saya tidak bisa mendapatkannya di awal juga. Pada akhirnya, saya bertemu dengan seorang teman lama. Petik 2. Pada saat itu, lelaki tua yang acak-acakan itu berbelit-belit dengan sengaja sebelum melanjutkan dengan santai, Teman saya itu memiliki latar belakang yang kuat dan tanpa sepatah kata pun, dia langsung memberikannya kepada saya. Petik 2. Meskipun lelaki tua yang berantakan itu berusaha sebaik mungkin untuk menahan diri, matanya dipenuhi dengan kesombongan. Zimo, izinkan aku memberitahumu bagaimana pemandangan itu pada waktu itu. Puff, puff, rumah lelang besar itu sepenuhnya sunyi senyap. Bahkan jika orang lain memiliki batu roh, mereka tidak bisa menggunakannya. Tidak ada yang bisa menghentikan teman saya ini untuk memberikannya kepada saya. Petik 2. Semua orang hanya bisa menyaksikan tercengang karena iri. Petik 2. Ketika dia mendengar lelaki tua yang berantakan itu menyombongkan diri, Suzimo hanya bisa menundukkan kepalanya dan hampir tertawa. Zimo, ada apa? Kamu tidak percaya padaku? Pria tua yang acak-acakan itu mengangkat alisnya ketika dia melihat kelainan Suzimo. Tidak. Petik 2. Suzimo melambai dengan cepat. Batuk, batuk. Baiklah, itu sudah cukup. Berkultivasi dengan baik. Petik 2. Lelaki tua yang acak-acakan itu sepertinya menyadari bahwa dia telah sedikit berlebihan dengan kesombongannya dan ditambahkan sebelum berbalik untuk pergi. Pada kenyataannya, jika itu hanya manual tempering kuno tanpa proyeksi sisa, Suzimo tidak akan mencapai banyak hal di masa depannya. Namun, Extreme Fire Dawn Lord telah memberlakukan proses penyempurnaan senjata untuk Suzimo di bawah danau dingin gua. Itu adalah proses penyempurnaan senjata yang sempurna dan sempurna. Digabungkan dengan manual tempering kuno di tangannya bersama dengan metode pengumpulan roh pribadi Suzimo, ia memiliki keyakinan untuk menciptakan senjata roh kelas tertinggi. Itu bukan penciptaan sesekali tergantung pada kondisinya. Itu memiliki tingkat keberhasilan 100%. Bab 209, Binatang Ganas Berdarah Murni. Pada periode waktu berikutnya, Suzimo melanjutkan kebiasaan kultivasinya yang biasa. Dia menghabiskan sebagian dari hari-harinya untuk meningkatkan wilayah kultivasi, tetapi sebagian besar dihabiskan untuk studi perbaikan senjata. Datang malam hari, Suzimo akan mengunci kediaman guanya dan mengaktifkan formasinya untuk memulai penanaman setan dan penyempurnaan organ. Karena penyempurnaan organ akan menghasilkan aliran ki setan kaya yang tak berujung, formasi itu digunakan untuk mencegah orang luar masuk serta untuk menyembunyikan aura di dalam kediaman gua. Di pagi hari berikutnya, ki iblis akan diserap sepenuhnya oleh Suzimo. Selama beberapa hari terakhir, monyet, roh harimau dan bangau kecil bergiliran di sekitar telur binatang iblis. Setelah monyet diinkubasi selama 10 jam, giliran derek kecil. Setiap hari, ketika sudah larut malam, mereka meninggalkan 4 jam yang menyedihkan untuk arwah harimau. Roh harimau akan memeluk telur binatang iblis di depan dadanya dan bahkan menjilatnya dari waktu ke waktu. Itu mengedipkan matanya dan mendesah. Kalau begini terus, tidak peduli siapa yang berakhir sebagai pemimpin, aku pasti akan berada di bawah. Petik 2. Roh harimau melihat telur binatang iblis dan berpikir untuk dirinya sendiri, cepat dan keluar. Dengan begitu, saya bisa punya pesuruh. Jika tidak, hari-hariku akan menjadi neraka dan monyet dan burung bodoh itu akan menggertakku. Petik 2. 4 jam berlalu dalam sekejap mata. Roh harimau merasa seolah-olah baru saja melingkarkan lengannya di sekitar telur binatang iblis. Bahkan sebelum hangat, monyet datang dan mengambilnya untuk duduk di atasnya. Meskipun harimau roh merasa marah, ia tidak berani melawan dan hanya bisa menonton di samping dengan menyedihkan. Untuk beberapa alasan, Suzimo merasa bahwa monyet, harimau roh dan bangau kecil semua sangat peduli tentang telur binatang iblis itu, memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Selain mereka bertiga, tidak ada orang lain yang diizinkan menyentuh telur. Tidak ada yang bisa memastikan mana yang lebih efektif, garis keturunan Suzimo atau 3 binatang buas secara bergiliran untuk mengurusnya. Beberapa hari kemudian, telur binatang iblis itu benar-benar bereaksi. Dalam hati, tanda-tanda kehidupan mulai muncul. Pada awalnya, itu sangat lemah. Namun, itu menjadi lebih jelas dan lebih intens seiring berjalannya waktu. Ketika mendengar bahwa Suzimo telah membawa kembali telur binatang buas dari reruntuhan, Mystical Guardian Beast, Senior Derek, datang beberapa kali dan agak khawatir tentang proses inkubasi telur itu juga. Selama periode waktu ini, Suzimo melihat-lihat banyak buku kuno tentang binatang buas. Dia dengan kuat menghafal segala macam informasi tentang berbagai binatang setan, binatang buas kuno dan bahkan binatang buas berdarah murni. Menurut Senior Derek, jika binatang buas berdarah murni lahir, itu akan membuat takut surga dan pasti akan ada fenomena universal.
Semakin kuat garis keturunan binatang buas itu, semakin kuat dan menakutkan fenomena universal yang menyertainya. Dikatakan ketika seorang Bifang satu lahir, warna ungu akan melukis seluruh langit merah. Bahkan, mungkin ada hujan api. Ketika naga yang menanggapi dilahirkan, awan akan memenuhi langit dan menyebabkan hujan turun. Fenomena ini akan berlangsung selama setidaknya 7 hari 7 malam, menyebabkan sungai dan danau di dekatnya meluap dan bahkan membentuk banjir yang kuat. Kedatangan Zuyan II menyebabkan kekacauan di dunia dan nyala api perang yang berkelanjutan. Ketika beberapa binatang buas dilahirkan, mereka bahkan mungkin membawa malapetaka apokaliptik bagi negara dan dinasti. Contoh-contoh semacam itu telah merajalela sejak zaman kuno. Jika binatang buas yang tersisa lahir, meskipun tidak akan ada fenomena universal, akan ada warna cemerlang yang menyertai untuk menunjukkan garis keturunan unik mereka sebagai bukti bahwa masa depan mereka akan berbeda dari binatang buas biasa. Sebulan kemudian, tanda-tanda kehidupan dari telur binatang iblis itu menjadi lebih kuat, hampir mencapai puncaknya. Ini berarti bahwa kehidupan di dalam telur binatang iblis bisa turun kapan saja. Tiba-tiba, Su Zimo merasakan gugup. Monyet, harimau roh, dan bangau kecil telah sibuk sepanjang waktu, menghabiskan sebagian besar perhatian mereka pada telur binatang iblis. Su Zimo benar-benar tidak tahu siapa yang akan diikuti oleh makhluk roh itu setelah menetas. Suatu hari, monyet yang sedang berjongkok di atas telur binatang setan tiba-tiba tersentak berdiri. Perilaku aneh monyet menarik tatapan harimau roh dan bangau kecil. Su Zimo membuka matanya dan melihat ke atas juga. Di tanah tidak jauh, telur binatang iblis bergetar lembut, kehidupan baru sedang berjuang di dalam, mencoba memasuki dunia ini. Tiba-tiba, keindahan berambut merah muncul di gua tempat tinggal, ini adalah bentuk manusia senior Derek. Dia memiliki ekspresi serius dan menatap telur binatang iblis tajam dengan bibir mengerucut. Berdebur. Visi Su Zimo kabur karena seorang kultivator lain muncul di kultivator. Memiliki aura yang sangat besar dan tatapan pendiam, ini adalah Master Sekte, Ling Yun. Meskipun Sekte Master Ling Yun belum pernah ke sini sebelumnya, dia jelas memperhatikan masalah ini. Tidak lama kemudian, 5 Master Puncak tiba. Tepat setelah itu, banyak penatua Sekte tiba juga. Ada lelaki tua dengan janggut putih panjang dan wanita tua dengan tongkat kayu. Semua orang melihat telur binatang iblis di tanah dengan sedikit antisipasi. Siapapun yang bisa menjadi penatua agung sekte semuanya adalah Naschen Soul Perfected Lord. Su Zimo diam-diam terkejut. Ini cukup keributan. Selain serangan atau musibah besar sekte, mungkin tidak ada yang bisa mengumpulkan begitu banyak orang. Orang-orang ini adalah semua pembudidaya top Ethereal Peak. Rumah gua awalnya luas menjadi jelas penuh sesak setelah orang-orang ini tiba. Monyet, roh iblis dan bangau kecil duduk di 3 arah, menjaga jarak yang sama antara mereka dan telur sambil melindunginya di tengah. Su Zimo keluar dari kerumunan. Jika itu hanya penetasan binatang setan biasa, tidak akan ada banyak orang yang memperhatikannya. Namun, mereka semua telah mendengar bahwa telur binatang iblis ini diambil dari reruntuhan. Selain itu, ada banyak pola yang tidak jelas dan rumit terukir di shell. Ini adalah sesuatu yang layak menjadi perhatian semua orang. Ya, pola-pola itu memang misterius. Bahkan dengan pengalaman saya tidak bisa mengatakan apa pola-pola itu. Orang tua jiwa yang baru lahir menatap telur binatang iblis untuk waktu yang lama sebelum berkata perlahan. Seorang wanita tua mengerutkan kening dan berkata, sepertinya itu semacam warisan. Petik 2. Sepertinya binatang iblis ini memiliki latar belakang yang cukup kuat. Ini tidak sederhana, seseorang mengangguk setuju. Saat itu, telur binatang iblis yang awalnya mengguncang itu berhenti tiba-tiba, menarik perhatian semua orang. Masa menahan napas. Ada keheningan total di gua tempat tinggal sehingga orang bisa mendengar pin drop. Retak. Ada suara garing. Mata semua orang berbinar. Retak samar telah muncul pada telur binatang iblis. Setelah jeda singkat. Retak, retak, retak. Serangkaian suara datang dari permukaan telur binatang iblis. Dalam sekejap mata, 3 retakan muncul di shell. Suara menjadi lebih jelas saat retakan kecil menyebar di seluruh telur dengan padat. Tiba-tiba. Piyak. Sebuah lubang kecil pecah di bagian atas telur. Mengupas cangkang sedikit demi sedikit, cakar hitam pekat adalah yang pertama terlihat. Mata bentuk manusia senior Derek, kecantikan berambut merah, sedikit redup dalam kekecewaan. Sekte Master Ling Yun mengerutkan kening dan mendesah ringan. Beberapa sesepuh Naschen Soul juga mengirim kesadaran roh mereka untuk memeriksa di luar tempat tinggal gua. Mereka menarik kesadaran roh mereka setelah menemukan bahwa tidak ada kelainan. Di luar sangat tenang tanpa ada tanda-tanda fenomena universal terjadi. Ini berarti bahwa binatang setan sebelum mereka tidak ada hubungannya dengan binatang buas berdarah murni.
Banyak tetua menggelengkan kepala mereka. Mereka datang untuk melihat apakah binatang buas berdarah murni dapat diproduksi. Jika itu adalah binatang buas berdarah murni, itu akan menjadi hal terbesar yang terjadi di sekte selama ribuan tahun. Sayang. Semua orang tiba dengan gembira hanya untuk kecewa. Bab 210, Binatang Buas. Beruang Hitam. Su Zimo pernah berfantasi bahwa akan lebih bagus jika binatang buas berdarah murni juga menetas. Namun, pada saat kehidupan ini lahir, Su Zimo merasakan perasaan yang samar-samar dalam garis keturunannya, itu samar tapi sangat misterius. Dia tersenyum lembut. Tidak peduli endowment atau garis keturunan binatang iblis, Su Zimo memutuskan bahwa dia akan menyimpannya di sisinya dan mengangkatnya. Monyet, roh harimau, dan bangau kecil melihat telur yang hancur di tengah dengan gugup juga. Mata mereka melebar karena penasaran. Di hati monyet dan bangau kecil, lelaki kecil ini adalah anak bersama. Baik itu binatang buas berdarah murni atau binatang sisa yang purba, bahkan jika seekor babi betina lahir, mereka akan merawatnya dengan baik dan tidak membiarkannya menderita di masa depan. Dalam hati harimau roh, ia berharap bahwa orang kecil itu hanya akan menjadi binatang iblis biasa. Bahkan, semakin lemah itu, semakin baik. Dengan begitu, posisinya akan naik dan tidak perlu diganggu sepanjang hari. Pada saat yang sama, itu juga bisa membawa antek. Jika ada dorongan tiba-tiba, itu bahkan bisa menggertak anak kecil itu untuk merasa baik. Kau. Mulut roh harimau itu menganga dan mengeluarkan air liur dengan senyum bodoh. Itu benar-benar tenggelam dalam fantasi masa depan yang indah. Piak. Namun cakar lain terbentang. Warnanya hitam pekat dan robek di kedua sisi. Retak pada shell berubah lebih besar. Melihat itu, semua orang di kediaman gua semakin kecewa karena mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tidak masalah jika tidak ada fenomena universal dan itu bukan binatang buas berdarah murni. Tapi, mengapa tidak ada warna yang spektakuler sekarang karena cangkang telah retak? Apa yang dibuktikan ini? Itu membuktikan bahwa binatang buas itu bukan binatang buas kuno juga. Semua pembudidaya puncak Ethereal Peak dimobilisasi di sini dalam kegembiraan. Hanya untuk menyaksikan kelahiran binatang setan biasa. Perbedaan psikologis terlalu besar. Sekte sudah memelihara banyak binatang iblis biasa seperti itu. Kulitnya terkoyak oleh celah kecil dan kepala hitam muncul. Itu tampak seperti anjing dengan mata tertutup rapat dan terasa sangat lemah. Kelihatannya lapar, binatang kecil itu mengendus-endus dengan hidungnya dan mengambil pecahan kulit telur di sampingnya, memasukkan mereka ke dalam mulutnya. Mengunyah. Dalam waktu singkat, binatang kecil itu menghabiskan kulit telur seukuran kepalan tangan. Sekarang, fitur binatang kecil itu sepenuhnya terekspos kepada semua orang. Warnanya gelap dan gelap, terlihat sangat biasa. Mungkin karena baru saja makan kulit telur, tubuhnya sedikit bengkak. Sekali lagi, gua itu diam. Suasananya aneh. Semua orang memandangi binatang kecil itu dengan ekspresi aneh, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun semua orang sudah menentukan bahwa ini bukan binatang buas berdarah murni atau binatang sisa yang purba, ini terlalu biasa. Seorang pria tua menggelengkan kepalanya. Bahkan jika tidak ada fenomena universal atau cahaya yang cemerlang, binatang iblis normal akan mengandung ki iblis saat dilahirkan karena mereka menghabiskan waktu yang lama di tubuh ibu mereka. Semakin tebal ki iblis, semakin kuat binatang iblis itu. Tapi binatang kecil ini, Petik 2. Orang tua itu tidak melanjutkan, tetapi semua orang tahu apa maksudnya. Sejak pecah dari cangkang sampai sekarang, binatang kecil itu tidak memiliki sedikit pun ki iblis. Ini berarti bahwa itu bahkan bukan binatang iblis. Itu hanya bisa dianggap sebagai binatang buas. Binatang kecil ini tidak memiliki kecerdasan. Ia bahkan tidak tahu cara membuka matanya, itu terlalu lemah, seorang wanita tua di samping menggelengkan kepalanya. Meskipun kata-katanya kasar, itu adalah kebenaran. Semua orang tahu bahwa binatang buas tidak paranormal dan tidak memiliki banyak kecerdasan. Su Zimo mengerutkan kening dan berusaha mengingat semua buku kuno yang telah dibacanya. Dia menggambar perbandingan antara penampilan binatang kecil dan semua binatang iblis, binatang sisa kuno dan binatang buas berdarah murni. Setelah putaran perbandingan, Su Zimo menemukan bahwa tidak ada binatang iblis yang cocok dengan binatang kecil di depannya. Dari segi kemiripan, binatang kecil itu paling menyerupai seekor beruang hitam. Dalam kehancuran lebih dari 5.000 tahun yang lalu, api ekstrim Dao Lord mempertaruhkan nyawanya untuk membawa kembali telur iblis binatang hanya untuk menetas beruang hitam. Mulut Su Zimo berkedut. Jika api ekstrim Dao Lord masih hidup dan melihat ini, dia mungkin akan mati masih karena marah. Tentu saja, binatang kecil itu tidak persis sama dengan beruang hitam. Tubuhnya agak bengkak dan kepalanya seperti anjing.
Telapak tangannya memiliki bantal berwarna merah darah di tengah dan memiliki cakar lebih panjang dari beruang hitam yang dapat ditarik dengan bebas. Hia! Binatang kecil itu mencoba yang terbaik untuk membuka mulutnya dan mengeluarkan suara. Itu tidak terdengar seperti raungan yang kuat dari binatang iblis, tetapi, itu terlihat seperti bayi yang baru lahir yang sedang belajar berbicara. Fufu. Petik 2. Ada tawa ramah di sekitar. Bahkan tangisannya sangat lemah. Meskipun tidak ada yang bisa memastikan asal-usul binatang kecil itu, banyak tanda menunjukkan bahwa ini adalah jenis binatang buas yang paling biasa. Roh harimau senang. Segalanya berjalan lancar seperti yang diharapkan. Akhirnya ada antek yang bisa diinjak-injak. Binatang kecil itu melangkah dengan canggung, mencoba berjalan. Itu bergoyang dan tampak seperti itu bisa jatuh kapan saja. Hia! Menangis sekali lagi, binatang kecil itu mengendus-endus di udara, seolah mencari sesuatu. Matanya tertutup rapat dan hanya bisa mengenali jalannya melalui aroma. Monyet, roh harimau, dan bangau kecil segera berubah gugup. Mereka memiliki perjanjian sebelumnya bahwa setelah binatang kecil itu lahir, siapapun yang dicari akan menjadi bos di antara beberapa dari mereka. Binatang kecil itu berdiri terpaku di tempat sejenak sebelum berbalik. Perlahan, ia berjalan menuju harimau roh dengan sikap canggung. Roh harimau langsung bersemangat dan hampir kehilangan kendali atas dirinya, melompat dan meraung dengan liar. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Awalnya, roh harimau berpikir bahwa itu sudah tidak buruk sekarang karena dia punya pesuruh. Dari kelihatannya, dia bahkan punya kesempatan untuk menjadi bos sekarang. Tabel sudah berubah dan akhirnya aku berhasil. Perjalanan yang sulit. Petik 2. Roh harimau memandangi binatang kecil itu yang terbaik untuk berjalan dan terharu. Di sisi lain, monyet dan bangau kecil marah, wajah mereka penuh dengan ketidaksenangan. Dalam suasana hati yang hebat, harimau roh menunjuk monyet dan menggelengkan kepalanya, bahkan tanpa malu menjulurkan lidahnya dengan gembira. Monyet mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan begitu erat sehingga buku-buku jarinya pecah, matanya hampir memuntahkan api. Setelah melihat keadaan monyet, harimau roh bergetar ketakutan dan buru-buru menarik lidahnya. Pada saat itu, binatang kecil itu telah tiba di depan harimau roh. Roh harimau menjilat wajahnya dan membungkuk, menunjukkan senyum yang menurutnya paling baik. Setelah jeda sedikit, binatang kecil itu membungkus wajah besar harimau itu dan terus berjalan. Senyum di wajah roh harimau membeku. Ini canggung-canggung. Roh harimau ingin menangis dan mengutuk secara internal, beruang hitam terkutuk, Anda berbohong. Anda akan membuat saya terbunuh. Petik 2. Roh harimau segera berbalik dan memandangi monyet dengan patuh, merasakan rasa penyesalan yang dalam dan penyesalan atas provokasinya sebelumnya. Monyet mengabaikan harimau roh sepenuhnya dan terus mengawasi binatang kecil itu. Meskipun matanya terpejam dan baru saja belajar cara berjalan, binatang kecil masih bermanuver melalui kerumunan dan tiba di depan Suzimo setelah banyak kesulitan.